UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia jualannya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katru Nada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi mana cara mencegahnya? Aduh guys, aku ada ciri-ciri COVID nih guys. Kenapa kamu yuk? Aku kayak kena gini deh, azab gitu deh kayaknya nih. Amin. Ini loh guys, kalian kan tenaga kesehatan yang berakhlak gitu kan guys. Ini aku terserang demam, batuk, pilek. Tapi aku gak berani vaksin guys. Ya ampun, jangan. Nanti kamu meninggal. Nah itu takut apa Lona? Itu aku takut meninggoy nanti loh. Itu Kak Lona. Iya, aku tuh ada baca di India ada yang meninggal habis vaksin kena serangan cocok. jantung. Nah cocok, aku baca salah satu situs tuh Kak. Ada yang giginya rontok, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang lahir cacat tau Kak. Aduh, aku takut. Berita perindapan yang dibaca. Aku mah gak usah vaksin, udah sehat aja tuh. Iya kayaknya deh ya. Kayaknya aku gak perlu vaksin deh. Gak usah. Nanti aku Gak usah vaksin gitu mah. 17 negara melarang penggunaan vaksin AstraZeneca. Ya juga sih, katanya di sini juga booster nggak gratis juga. Apalagi katanya nih, hoax vaksin COVID-19 tuh meningkatkan HIV. Nih loh, Cin. Nah, apalagi Masa kan sih? Itu dapat dari Aduh. infonya dari mana, Kak? makin tambah tinggi nih panas. Dari internet. Dari internet. Banyak, kan banyak. Iya, dari situs-situs itu Terus loh di aku broadcast keluarga, grup WhatsApp. Iya, Kak Dayu jangan percaya deh sama Kalona. Gimana nggak percaya? Emang Ini nggak udah bisa percaya sama booming apa tahu yang Kak sama Mia. Tuhan. Iya, Kak Beritanya Mia. coba disaring Beritanya dulu. beritanya ini udah kemana-mana gitu loh. Jadinya aku tuh berobat di rumah, nggak berani ke rumah sakit, nggak berani vaksin. Aku takut Ke rumah gitu. sakit nanti kamu kena penyakit lain, Dayu. Ini beritanya yang di-share sudah dicek belum? Disaring Ngapain belum? dicek? Ya, Ngapain mau- dicek? mau ngapain dicek, mau nyaring mau enggak udah tersebar di mana-mana masalahnya. Aduh, jangan deh suka Oh, percaya kayak gituan. Jangan cepat mudah percaya. Kita kan sebagai tenaga kesehatan harus menyaring. Kan ada tuh cara-caranya. Dari Kominfo gimana caranya menyaring berita atau cara cerdas mencegah penyebaran hoax di medsos. Iya, Nih aku share ya. Mencegah penyebaran hoax di medsos. cara cerdas mencegah penyebaran hoak di medsos. Nah, boleh juga nih. Coba deh. Ya, nah ini kan dari Kominfo nih sudah jelas kan. Jadi ada beberapa cara ya. Ada nih ada Hati-hati 1, 2, 3, 4, ada 5 nih. Nah, semua ini nih belum aku lakuin. Aku baca-baca doang nih. Harus dilakuin kan ada 5 cara nih. Emang kalau nyebar-nyebar hoax gitu nggak ada hukumnya ya? Hati-hati nih kalau misalkan nyebar-nyebar berita hoax kayak gitu nih, soalnya kena pasal UU IT. Itu dia kena pasal 45 ayat 1 bunyinya kayak gini nih Kak. Setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Tuh banyak banget Kak 1 miliar, hati-hati. Menurut aku sih kalau baca berita jangan cuma lihat judulnya doang. Jadi harus dibaca benar-benar isinya tuh gimana. Apa dampaknya buat nakes sama masyarakat kalau kita sebarin hoax? Kalau hoax udah mempengaruhi orang
orang lain gitu. Terus kan juga berita hoax ini tersebar kemana-mana. Bahkan udah ada peraturannya tadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman, ada hukuman bagi yang penyebar hoax. Jadi balik lagi ke dampaknya bagi masyarakat atau nakes sendiri. Kalau ini contohnya tadi kan si Dayu sakit nih, takut buat vaksin. Jadi dampaknya ya buat Dayu sendiri. Jadi Dayu nggak dapat vaksin. Terus yang kedua ya buat kita sebagai nakes pasti ada opini negatif gitu ya buat kita, karena banyak yang tersebar kalau COVID ini jadi konspirasi, terus pemberian vaksin itu juga pembuangan dana aja tuh dari pemerintah gitu. Terus juga kan masyarakat jadi nggak percaya sama nakes, sama kita gitu. Terus tugas kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan juga jadinya terhambat karena berita hoax ini tersebar kemana-mana gitu. Makanya kan perlu lagi dikaji mana yang pendapat, mana yang hoax gitu. Nah, ini Kak, ada info dari Kominfo bagaimana sih cara kita untuk membedakan berita hoax dan yang bukan hoax. Jadi menurut Kominfo itu ada 4 caranya. Yang pertama, kita harus melihat sumber informasinya atau medianya, yang mana media yang tidak jelas identitasnya, mengeksploitasi atau fanatisme dan sara, itu biasanya merujuk kepada berita yang hoax. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari unsur beritanya, apakah mengandung 5W plus 1H. Jika dia lengkap, yaitu ada apa, kapan, siapa, dan mengapa berita itu terjadi, dan serta bagaimana, kemungkinan berita itu adalah berita yang valid atau tidak hoax. Kemudian yang ketiga, menurut Kominfo, pihak yang menyebarkan informasi meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Dan yang keempat, menurut Kominfo, hoax diproduksi untuk menyasar kalangan tertentu. Nah, itu tuh info yang bisa kita pilah lagi berita itu apakah hoax atau berita yang valid menurut Kominfo. Ini kalau misalnya nih kakak semua kan udah pada tahu nih kalau berita yang diterima itu kan berita hoax. Ada juga beberapa cara buat kita supaya bisa mengurangi lah kalau berita itu bisa tersebar lebih luas lagi. Ini Kak, kalau tadi kan udah banyak ya dibahas untuk hukumannya.